يا ربي صل على المختار طه البشير واغفر لنا كل زله وامحنا في النظير يا ربي صل على بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang fi taatillah, juga senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan kita kali ini, mari kita ngaji bareng Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus, yaitu tentang keutamaan syukur serta bacaan syukur yang sempurna menurut ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Setelah bismillahirrahmanirrahim dan alhamdulillahirabbil alamin, Habib Ahmad bin Zain melanjutkan dengan kalimat hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Para ulama menjelaskan bahwasannya kalimat syukur yang diantaranya paling sempurna adalah alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Kalimat ini disebutkan sebagai kalimat syukur yang paling sempurna. Jadi syukur itu beda dengan pujian. Ya, kalau pujian ya memuji atas kebaikan. Tapi kalau syukur itu dari hati muncul rasa terima kasih. Itu namanya syukur. Rasa terima kasih itu hendaknya diucapkan, bukan disimpan dalam hati. Karena itulah kalau ada orang terima kasih tapi simpan dalam hati, itu tidak dihitung bersyukur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, ada orang berbuat baik kepada kita, memberi kita sepeda, memberi kita roti, memberi kita pensil, apapun itu, benda atau kebaikan apapun, terus kita mengucap alhamdulillah. Itu kan alhamdulillah ucapan syukur. Tapi oleh Allah Ta'ala tidak dicatat sebagai syukur, enggak dapat pahalanya syukur. Kenapa? Karena ketika Allah memberikan nikmat tadi, pulpen, pensil, sepeda atau apapun itu, Allah menggunakan makhluknya, Allah menggunakan hamba-hambanya, baik hamba-hamba itu yang beriman pada Allah maupun belum beriman pada Allah, digunakan oleh Allah Ta'ala untuk menjadi alat sampainya nikmat itu kepada kita. Maka Allah menambahkan satu aturan, baru bisa kita dianggap orang yang bersyukur, diberi pahala bersyukur, yang mana pahala syukur itu la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian syukur pasti aku tambah. Allah akan beri tambahan nikmat, Allah akan beri catatan kita orang yang bersyukur, Allah akan hindarkan kita dari semua ancaman bagi orang yang kufur nikmat jika dalam kasus ini kita berterima kasih kepada alat yang dipakai, ya alat yang dipakai dalam hal ini makhluk manusia atau siapapun untuk menyampaikan nikmat itu kepada kita. Maka kita harus bilang terima kasih, jazakumullah khairan kalau untuk muslim.
Ya, jazakumullah khairan. Semoga Allah balasmu dengan kebaikan. Jazakumullah khairan. Kalau untuk yang lain kita ucapkan terima kasih. Karena kadang datangnya bantuan itu bukan hanya dari muslim, tapi dari orang-orang yang bahkan belum dapat hidayah. Islam mengajarkan kepada kita, kalau kamu mau syukur, ya tetap harus bilang terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah dapat nikmat dari Allah. Bilang sama Allah alhamdulillah. Tapi juga bilang sama orang yang beri kamu sesuatu, terima kasih. Kalau tidak, maka tidak dianggap bersyukur. Ya, tidak dianggap bersyukur. Tidak bersyukur itu resikonya besar. Bahkan banyak istri masuk neraka. Ya, banyak istri masuk neraka. Bukan karena nggak punya kebaikan. Mungkin istri ini orangnya banyak kebaikan, tapi masuk neraka. Karena apa itu? Punya satu sifat, tidak bisa terima kasih pada suaminya. Ya, tidak bisa berterima kasih pada suaminya. Kalau tetangganya ngasih sesuatu, bilang, oh terima kasih, jazakumullah khairan. Tetangganya berbuat yang baik pada dia, terima kasih. Teman sejawatnya dia bilang terima kasih. Tapi kalau sama suaminya, semua kebaikan yang Allah berikan kepadanya lewat suaminya, dia nggak bisa lihat. Kan Allah ngasih kebaikan ada lewat tetangga, lewat teman, ya, lewat orang di jalan yang nggak dikenal. Ada yang hidup bersama kita lewat anak, lewat orang tua. Ini lewat suaminya. Suaminya ngasih nafkah, suaminya ngasih sesuatu, suaminya ngasih A, ngasih B, ngasih C sampai Z. Tapi sekali suaminya berbuat yang kurang sesuai dengan hati istri tadi, berbuat sesuatu yang kurang sesuai dengan hati istri, muncul kalimat, kamu memang tidak pernah ngasih saya apa-apa. Kamu memang tidak pernah perhatian sama saya. Kalimat semacam ini kalimat tidak bersyukur, tidak terima kasih. Oleh Nabi SAW dikatakan, banyak wanita masuk surga itu karena takfulnal ashir. Kalian kaum wanita banyak yang melupakan jasa suami. Jadi bahaya atau enggak bahaya itu? Ini contoh ya. Makanya ancamannya orang kufur nikmat itu enggak sembarangan. La in syakartum la azidannakum, kalau kalian kufur pasti aku tambah. Tapi kalau kufur diancamnya keras. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian kufur, ingat loh, aku punya siksa yang sangat keras. Allah enggak bilang aku punya siksa, tapi masih ditambahi lasyadid pakai lam taukid. Sesungguhnya siksaku teramat pedih. Karena itu kita kalau bangun tidur disuruh langsung bersyukur. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Terima kasih, ini kan kaitannya sama Allah ya. Ya, langsung ngomong sama Allah. Kalau ada yang bantu bangunin kita, jazakallahu khairan, sudah bangunkan. Jangan ngeruweti aja. Ganggu tidurnya orang. Lagi enak-enak tidur. Ya mungkin oknum-oknum di antara kita ini ya, suami-suami dibangunkan istri marah-marah, orangnya ada di depan saya, entah di alam mana. Istri-istri dibangunkan suami marah-marah, bukannya terima kasih tapi marah. Santri-santri dibangunkan temennya tambah ngajak perang, masih nanti. Masya Allah, ini yang orang sudah bantu bangunin kita sholat, kita harus bilang terima kasih, jazakumullah khairan. Ini syukur ini mudah itu dilakukan, tapi banyak orang yang tidak melakukannya. Karena itu Allah mengatakan wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit sekali dari hambaku yang pandai bersyukur. Betul-betul dari hati dia pandai bersyukur. Itu sedikit ya, tidak banyak. Sehingga ada sahabat yang doa, kalau saya tidak salah ingat di antaranya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Allahumma ij'alni minal qalil. Ya Allah, jadikan aku termasuk yang sedikit. Sedikit yang mana? Itu ya, qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur. Nah, salah satu kalimat syukur yang paling sempurna yang ditulis oleh Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi dalam kitabnya Risalatul Jami'ah, Risalatul Jami'ah. Di muqaddimah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Sampai di situ udah kalimat yang paling sempurna. Imam Nawawi rahimahullah ketika menjelaskan keutamaan kalimat ini dalam kitab Al-Azkar, beliau mengatakan, qala Imam Nawawi rahimahullah, qala al-mutaakhiruna min ashabina al-Khurasaniyin, teman-teman kami para ulama fikih madhab Syafi'i yang ada di Khurasan itu berkata, lau halafa insanun, seandainya ada seseorang itu bersumpah, la yahmadanallah ta'ala bimajami'il hamd, dia mau memuji Allah dengan segala bentuk pujian yang ada. Misalnya ada orang sumpah, wallahi demi Allah saya akan puji Allah dengan semua bentuk pujian. Itu kira-kira repot atau enggak repot? Berapa tahun dia memuji Allah dengan semua bentuk pujian. Datang ke ulama setelah sadar bingung dia. Lebih ya, bayar sumpahnya gimana ini? Saya mau memuji Allah dengan segala bentuk pujian. Maka dimunculkan fatwa oleh para ulama. Fatwanya semacam ini. La yahmadallahu ta'ala bimajami'il hamd wa minhum man qala bi ajjalil tahamid. Atau ada orang yang bersumpah, saya akan puji Allah dengan pujian yang paling utama. Ya, pujian yang paling tinggi, pujian yang paling indah. Semua pujian atau pujian yang paling indah. Pujian yang mencakup semua pujian atau pujian yang paling indah. Maka fatariquhu fi birri yaminihi, caranya dia membayar sumpahnya tadi, menunaikan sumpahnya dengan mengucapkan alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Atau boleh juga alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Disebutkan juga makna daripada kalimat hamdan yuwafi ni'amahu. Kalau alhamdulillahirabbil alamin, segala puji miliknya Allah, Tuhan yang menguasai jagat raya, Tuhan yang menciptakan jagat raya. Jagat raya itu berarti selain Allah. Semua selain Allah disebut alam semesta. Yang menciptakan hanya satu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Segala puji syukur bagi Allah yang menguasai jagat raya, yang memiliki jagat raya. Hamdan, dengan pujian, yuwafi ni'amahu. Apa artinya yuwafi ni'amahu? Pujian yang bisa mencukupi rasa syukur atas semua nikmat yang Allah berikan kepadaku sebelumnya. Jadi kita ini kan punya banyak nikmat, sering lupa syukur ya. Maka kalau baca ini hamdan yuwafi ni'amahu, maka pujian kita itu cukup untuk membayar rasa syukur atas semua nikmat yang sudah kita dapat. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Dan kalau nanti dapat tambahan nikmat dari Allah Ta'ala, pujian yang barusan saya ucapkan ini sudah mencukupi untuk nikmat yang akan datang. Jadi kalimat alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, itu kalau diartikan maknanya, ya Allah, saya terima kasih sudah dikasih nikmat yang tak terhingga. Saya bersyukur kepadamu atas berbagai nikmat yang tak terhingga. Ini bentuk syukur saya ini, ya Allah, tolong jadikan cukup untuk membalas semua nikmat tadi. Dan nanti kalau saya dapat tambahan nikmat, jadikan syukur saya ini sudah cukup untuk syukur akan nikmat yang akan datang. Berarti ini kan kalimat simple mencakup semuanya. Siapa yang ngajarin? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang kalau baca kalimat ini, alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, maka dia otomatis sedang mempersiapkan diri untuk mendapat tambahan nikmat. Karena
nikmatnya belum ditambah sudah syukur duluan. Kebanyakan orang sudah dapat lupa syukur. Nah ini nikmatnya belum ada, dia sudah syukur. Hamdan yuwafi ni'amahu yukamazidam anau yuwafi ni'amahu yakni bin ni'am wa yafi bin ni'am wa yaqumu bi huquqiha wa yukafi mazidah ay yusawi ni'am al-zaidah min Allah taala. Wa mana annahu yatarajja an yakuna al-hamd alladhi ata bihi muwafiyan bi haqqi ni'am al-hasra bil fi'l wa musawiyan lima yazidu minha fil mustaqbal. Orang yang mengucapkan hamdan yuwafi ni'amahu yukamazidah otomatis kalimatnya ini sepadan dengan berbagai macam nikmat yang diberikan Allah Ta'ala. Kan kita kalau mau terima kasih sama orang agak repot ya. Ada orang kok tiba-tiba ngasih kita rumah harga 10 miliar hadiah buat kamu. Saya mau nanya, mau ngucapin terima kasihnya berapa tahun? Oh, terima kasih. Tidak berhenti terima kasih gitu kan ya. Nah sekarang kalau kita dikasih Allah ini ada berhentinya tidak Allah ngasih? Gak ada. Terus mau ngucapnya gimana? Terima kasih. Kalimat terima kasih apa yang kira-kira bisa mewakili semua nikmat yang sudah kita dapat? Nah sama Nabi SAW diajari baca ini. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Nah, kemudian pentingnya kita bersyukur. Asyukur kaidu ni'mah. Syukur itu pengikat nikmat. Nikmat ini kalau enggak diikat bisa lepas. Nikmat itu kan sesuatu yang Allah berikan kepada hambanya. Yang bisa bawa kebaikan dunia dan akhirat. Kebanyakan orang melihat nikmat itu kalau yang enak. Kalau yang enggak enak enggak disebut nikmat. Padahal ada nikmat itu bentuknya enggak enak. Ya, bentuknya enggak enak. Dikasih sakit, enak enggak? Enggak enak. Tapi itu nikmat. Buat orang yang banyak dosa jadi penghapus dosa. Buat orang yang banyak amal soleh jadi peningkat pangkat. Buat orang yang banyak dosa dan punya amal soleh, dosanya dihapus, pangkatnya naik. Naikkan derajat. Sehingga kalau orang dapat nikmat yang namanya sakit, mau sebut nikmat. Kadang mau, tapi untuk ngeluh, saya lagi dapat nikmat, tanda petik, status update status, saya barusan dapat nikmat. Japri teman-temannya semua, ada apa? Kenapa kamu? Bla bla. Sebetulnya bukan lagi mengatakan nikmat, lagi cari perhatian. Ya lagi cari perhatian. Saya lagi dapat nikmat, masuk angin. Masya Allah. Ya, badan gerges. Lagi dapat nikmat. Padahal lagi pengumuman, saya lagi kena musibah. Bukan dalam arti syukur yang sebenarnya kalau kita-kita ini ya. Tapi kalau orang-orang soleh sampai pada tingkatan semua yang diterima dari Allah itu nikmat. Yang dari Allah itu nikmat. Itu bahasanya orang-orang yang high class, tingkat tinggi. Nah kalau kita kan kaum awam. Kaum awam itu ya seperti kita, pokoknya kalau enak itu nikmat. Seperti kalimatnya, katanya nikmat itu yang enak. Kalau enggak enak ya nikmah. Lawannya ni'mah, nikmah pakai qaf. Nikmah. Ni'mah itu nikmat, nikmah lawannya nikmat. Jadi hal-hal yang enggak enak itu namanya nikmah. Nah, orang yang punya nikmat, yang enak-enak tadi, misalnya kasih sehat, kasih akal yang normal, mata yang terang, badan yang enggak ngantuan. Loh, ngantuan itu nikmat atau enggak nikmat itu? Enggak nikmat ya, ngantuan loh. Punya istri cantik, baru mau dilihat tidur. Nikmat itu? Enggak. Punya suami tampan, baru lihat aja tidur. Nikmat? Enggak. Baru mau makan, tidur lagi. Ini yang merasa ngantuan ya silahkan diperbaiki. Karena itu bukan nikmat. Kalau mudah tidur lain loh ya. Ngantuan itu berarti kan sakit.
entah darah rendah, ya namanya apa? Anemia ya? Anemia. Oh ya. Kalau Amalia, anaknya Mas Angga. Amalia. Itu orang kalau darah rendah cenderung dia ngantuan, itu sakit. Tapi kalau ada orang dapat nikmat, tiba-tiba dikasih hadiah motor sama temennya, nikmat. Dikasih posisi, ya dikasih posisi jaga pos, oh itu nikmat. Karena jaga pos majelis itu kan semua orang ke situ, itu kan untuk dapat kenalan paling banyak. Iya. Tapi coba kalau yang di dalam nggak ada yang kenal, nggak ada yang kenal. Nikmat misal begitu, dikasih tugas nemeni Pak Yai. Pak Yai pergi dakwah kemana diajak, nikmat. Walaupun ada sebagian santri nganggap azab itu. Naudzubillah min dzalik. Santri diajak kiainya pergi, waduh, diajak pergi lagi. Hilang kesempatan malming. Masya Allah. Ada itu oknum-oknum model begitu? Ada. Ya bukannya diajak pergi gurunya, ustadznya, kiainya nikmat, tapi azab. Wah, ini me time hilang. Tidak ada me time lagi, yang ada guru time. Kapan waktu buat aku, kok semua waktu buat guru ya. Naudzubillah min dzalik. Nikmat-nikmat ini kalau tidak dijaga akan hilang. Gimana bisa hilang? Yang ngasih Allah. Yang ngambil siapa? Allah. Maka Allah itu al-basit ya, yang apa namanya? Membentangkan, wal qabid. Allah juga yang akan nahan. Allah akan nahan. Nah biar nikmatnya nggak hilang, caranya apa? Disyukuri. Kalau nggak disyukuri nanti diambil sama Allah. Disyukurinya bagaimana? Ya tadi cara mensyukurinya, menggunakan nikmat itu untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala, diawali dengan dari hati bilang terima kasih sama Allah. Alhamdulillah, bilang terima kasih sama orang yang dijadikan nikmat itu wujud kepada kita. Jazakumullah khairan. Setelah itu nikmatnya digunakan untuk yang baik. Santri pondok pesantrennya punya mobil misalnya, nikmat gak dari Allah? Nikmat. Coba kalau misalnya santrinya mau pergi, kemudian sama gurunya tadi silahkan naik angkot, mau capek itu, nggak naik angkot. Pak Yainya beli mobil mewah buat santri-santrinya. Kalau mau pergi ke majelis atau apa, biar nyaman santrinya. Sama santrinya nggak diurus mobilnya, parkir nggak pernah ditata, dipanas-panaskan nggak pernah dikerukupi, nggak pernah dicuci, ya nyetirnya ugal-ugalan, sama Allah dicabut tuh nanti. Nikmatnya dicabut. Entah santrinya yang dibuang sama Allah Taala karena nggak mensyukuri nikmat, atau mobilnya yang diambil sama Allah SWT, sehingga dia merugikan banyak orang. Ya kadang-kadang gara-gara satu orang itu banyak orang rugi. Nikmatnya dicabut. Nah biar nggak nikmat dicabut bagaimana? Dijaga. Jaganya bagaimana? Alhamdulillah, terima kasih. Kemudian digunakan sesuai tujuan penciptaan untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala. Ya dirawat, kalau barang ya dirawat, kesehatan ya dijaga, itu namanya syukur. Oh saya sehat, sakit yang ngasih Allah, aman. Kemudian nggak jaga kesehatan, tiap hari ngepil terus, minum obat terus deh, tiap hari. Badannya hancur, ya badannya hancur, suplemen, nggak ada hujan, nggak ada angin, suplemen, penghilang ngantuk. Akhirnya badannya hancur. Kemudian badannya tidak dikasih gizi yang semestinya. Harusnya sehari makan, dia 5 hari enggak makan. Saya belajar zuhud Ustadz. Nah ini bukan belajar zuhud, masuk rumah sakit. Nanti kesehatannya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya kufur nikmah. Ya syukur nikmat ya dijaga, tuh sehatnya dijaga. Maka bab awal dari semua kitab itu bismillah, alhamdulillah. Bismillah biar kita sadar hanya bisa dapat itu karena Allah Subhanahu wa taala.
Alhamdulillah kalau udah dapat ya terima kasih dan dijaga. Setelah itu Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi rahimahullah mengatakan wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Setelah bismillah alhamdulillah kemudian sholawat. Muqaddimah yang singkat ini kalau dibuat santri mau ceramah lebih dari cukup. Perfect. Udah sempurna. Enggak usah bingung cari mau ceramah muqaddimahnya gimana ya. Ya ini dari kitab Risatul Jamiah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misal begitu. Udah mulai ceramah. Kalau mau ceramah, misalnya begitu. Sudah lengkap karena bismillah alhamdulillah sholawat. Dan kita mencontoh ulama besar, wali besar, diniati. Saya ambil muqaddimah ini biar saya punya hubungan dengan Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Kalau antum lihat saya di ceramah nggak pernah ganti. Ya, itu muqaddimahnya, sholawatnya yaitu bismillah, alhamdulillah, sholawatnya yaitu nggak pernah ganti. Dari mulai saya ceramah zaman dahulu kala. Cuma terakhir saya tambahi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqqihuna biha fiddin wa ala alihi washabbihi. Karena itu dari kakek saya. Yang awal dari Habib Ali Habsyi, yang bawah dari kakek saya. Kenapa? Saya pengen punya hubungan sama Habib Ali Habsyi dan kakek saya, enggak putus. Niatnya begitu. Jadi jangan cari muqaddimah ngarang-ngarang sendiri, enggak punya hubungan sama siapa-siapa ini. Kelihatannya cakep yang ngarang-ngarang sendiri. Cari yang sudah dibuat ulama lebih bagus. Berarti kita akan menghidupkan ulama itu kembali. Ilmunya dihidupkan. Di alam barzah sana kalau kita niatkan niru beliau, niatkan betul, maka beliau dapat pahala. Begitu beliau dapat pahala, beliau nanya dari mana ini? Oh Naufal al-Idrusulu. Baca itu muqaddimahmu, niatnya tiru kamu dapat pahalanya. Naufal, iya. Dari siapa? Novel lagi. Siapa? Novel lagi. Nah kalau saya sering kirimi ya saya dikirimi balik. Tolong nih ya kirimkan ke Novel malaikat. Masya Allah. Lagi duduk bleng ilmu laduni. Ya, begitu memang cara kerjanya semacam itu. Malaikat tuh Novel tuh pengennya di dunia apa sih? Pengennya apa? Pengennya ini. Malaikat mintakan ke Allah buat dia. Masya Allah. Tiba-tiba bleng. Nanya sama Kiai. Kiai kok rezekinya mudah ya? Saya kok nggak semudah Kiai, kenapa? Padahal katanya Kiai cuman buka toko, ya buka toko punya sawah. Kalau saya kalkulasi itu nggak pernah cukup, tekor. Tapi kok plus terus nih caranya gimana? Ya caranya udah dijelaskan, cuman prakteknya kamu nggak mau ikut. Caranya udah dijelaskan gamblang, tapi prakteknya nggak pernah mau ikut. Kalau orang-orang soleh itu kan mereka praktek, jadi kita tinggal tiru. Selesai, karena ilmu pasti. Beda kalau ahli-ahli itu kan baru teori. Kalau ilmunya ulama kan ilmu pasti, karena ilmu dari Allah, Nabi SAW, para awliya, sholihin. Nah sholawat, kalau bismillah itu alhamdulillah menyebabkan amal yang kita lakukan berkahnya nyambung. Ya berkahnya nyambung. Itu sholawat ini kalau begitu kita sholawat langsung kita terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Langsung kita terkoneksi dengan Nabi Muhammad SAW. Langsung on the spot ya kata orang. Betul. Mas Angga, on the spot. Kamu kan yang paling ahli Inggris di sini. Di tempat itu juga ya. Saat itu juga, di tempat itu juga langsung terkoneksi dengan Allah Ta'ala. Karena Allah janji, siapa salawat kepadamu 1 kali, aku bersalawat kepadanya 10 kali. Allah langsung umumkan itu ya, aku bersalawat kepadanya 10 kali. Itu sistem. Ya itu sistem. Jadi begitu kita salawat langsung dapat 10 salawatnya Allah. Pertanyaannya, emang salawatnya Allah bisa dihitung? Kan fi'lullah gak bisa dihitung. Perbuatannya Allah kan gak bisa dihitung, gak bisa. Allah itu khalik. Perbuatannya yang maha mencipta kok mau dihitung, gak bisa kan? Tapi kenapa ini dikasih angka 10 kali? Untuk memudahkan akal kita betapa besarnya pahala sholawat.
Kalau Allah udah bilang saya kasih rahmat saya, bisa dihitung nggak? Nggak bisa. Karena begitu Allah bilang kasih rahmat, itu jalan terus tuh rahmat. Nggak berhenti. Angkanya nambah terus, unlimited. Tapi 10 kali itu untuk buat kita manusia bisa paham gitu. Kalau kamu 1 dapatnya 10. Berarti kalau kamu 10 dapatnya 100. Kamu 100 dapatnya 1000. Memotivasi kita biar ngerti. Karena Allah berbicara kepada kita sesuai akal kita. Biar kita paham. Dan ketika kita sholawat, Allah juga membuat sistem. Allah siapkan malaikat yang tugasnya itu selalu ada di samping Nabi Muhammad SAW. Setiap kali ada yang sholawat dan salam, malaikat tadi menyerahkan daftar nama makhluk, database nama makhluk yang sudah lahir, yang sudah meninggal, yang masih hidup, yang akan lahir. Semua ada di database malaikat ini. Kemudian malaikat mengatakan, Fulan bin Fulan, sholawat dan salam kepadamu. Terus Nabi menjawab, aku juga sholawat kepadanya. Double kita dapat. Pol-polan, nyambung. Maka sesuatu yang sudah dikasih bismillah, alhamdulillah sholawat, itu full barokah. Sehingga dikatakan dalam sebuah hadis, barang siapa duduk di suatu tempat, ya duduk di suatu tempat, kemudian dalam duduknya itu dia tidak berzikir kepada Allah, dan tidak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka duduknya itu menjadi penyesalan buat dia di hari kiamat. Kalau Allah mau Allah bisa siksa, Allah mau Allah bisa maafkan. Tapi nyesel. Kalau duduk nggak ada solawatnya, nggak ada zikrullah. Nah zikrullahnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Udah begitu duduk kita barokah. Ya duduk kita barokah. Karena tidak menjadi penyesalan berarti menjadi suatu kebahagiaan. Sehingga orang yang udah duduknya diawali dengan bismillah, alhamdulillah, sholawat, duduknya akan dijaga dari ghibah, namimah, dan nggak ada manfaat. Kalau sampai terjadi, maka kalimatnya itu akan menjadi penghapus dosa-dosa. Ya, alhamdulillah, sahabatku dimanapun antum berada, alhamdulillah pada Jumat pagi ini kita sudah bersama-sama belajar sebagian dari muqaddimah kitab Risalatul Jami'ah karya Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi rahimahullah. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari ini barokah dan manfaat. Al-Fatihah. Alhamdulillah, kita telah menyimak penjelasan dari beliau. Semoga ilmu yang telah kita peroleh ini dari Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus menjadi ilmu yang manfaat bagi kita, keluarga, dan anak cucu kita. Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus dalam kajian ini menjelaskan bahwa ulama berpendapat di antara bacaan syukur yang paling sempurna adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Orang yang bersyukur harus mengucapkan rasa syukurnya kepada Allah Ta'ala. Jangan dipendam dalam hati. Selain bersyukur, kita juga diharuskan berterima kasih kepada orang yang telah dijadikan perantara sampainya nikmat kepada kita. Jika tidak, maka Allah tidak akan menerima syukur kita. Orang yang bersyukur berarti dia telah siap untuk tambahan nikmat yang lain dari Allah Ta'ala. Karena orang yang bersyukur akan Allah tambah nikmat-nikmatnya. Syukur adalah pengikat nikmat. Agar nikmat yang ada tidak lepas dari kita, maka bersyukurlah. Kemudian gunakan untuk taat kepada Allah Ta'ala. Semoga kita bisa memahami dan senantiasa mengamalkan dari apa yang telah beliau sampaikan, dan semoga hidup kita berkah, dipenuhi ketenangan dan kebahagiaan.
Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga barokah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.